Namaku Nadira. Aku sudah menikah dengan Raffi selama 8 tahun. Dan selama itu pula, aku menunggu, berharap, dan terus berdoa agar kami diberi kepercayaan untuk memiliki seorang anak. Bukan karena aku terobsesi menjadi ibu, tapi karena aku tahu Raffi sangat menginginkan anak. Kadang aku menangkap sorot matanya setiap kali melihat anak kecil di taman, atau saat dia tersenyum lirih melihat bayi-bayi lucu di video yang sering muncul di ponselku. Kami pernah menjalani pemeriksaan. Hasilnya, Raffi dinyatakan tidak subur. Kata dokter, kemungkinan kami memiliki anak secara alami sangat kecil. Waktu itu, aku langsung menggenggam tangan Raffi dan berkata, kita tetap bisa bahagia, bahkan tanpa anak sekalipun. Dan ia membalas dengan senyum tipis, seperti menahan kecewa yang tak ingin terlihat. Setiap malam, aku menyelimuti hatiku dengan keikhlasan. Kami mengalihkan energi kami ke hal lain, berlibur, ikut kegiatan sosial, merawat keponakan, menonton film bersama, memasak resep baru. Kami menciptakan dunia kecil yang terasa cukup. Atau, setidaknya, aku kira begitu. Raffi bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan konsultan keuangan. Sibuk, tapi selalu meluangkan waktu untukku. Sementara aku menjalankan bisnis kecil dari rumah, menjual kerajinan tangan yang kupelajari sejak masa kuliah. Kami punya rumah mungil tapi nyaman di pinggir kota, lengkap dengan taman dan ayunan kecil di halaman belakang. Di mata banyak orang, kami pasangan yang sempurna. Setiap kali ada yang bertanya, belum isi juga, Mbak Nadira? Aku akan menjawab dengan senyuman ramah, belum rezeki, doakan saja. Dan mereka akan mengangguk penuh simpati, lalu memuji betapa aku dan Raffi tampak selalu harmonis. Tapi mereka tidak tahu setiap malam sebelum tidur, aku akan memeluk bantal kosong di sebelahku dan bertanya dalam hati, apa aku cukup untuknya? Apa aku satu-satunya yang ia butuhkan? Malam itu, seperti biasa, Raffi pulang sedikit larut, tapi ia membawa martabak kesukaanku. Tadi aku lewat depan toko itu, kamu suka yang keju kan? Aku tertawa kecil dan mencubit lengannya. Kamu capek, tapi masih ingat martabak. Suami terbaik sedunia. Raffi tersenyum dan memelukku dari belakang saat aku menuangkan teh. Aku tahu kamu sabar banget, Dir. Makasih ya, udah selalu nemenin aku. Dan saat ia berkata begitu, aku merasa semuanya memang baik-baik saja. Atau, aku hanya belum melihat retaknya. Malam itu, setelah kami makan martabak dan menonton film, seperti biasa, Raffi tertidur lebih dulu di sofa. Aku membenarkan selimut yang menyelimuti tubuhnya, lalu mengambil ponselnya yang tergeletak di meja. Niatku sederhana, aku ingin mengecek alarm dan mengatur supaya dia tak kesiangan besok. Tapi saat layar menyala, ada satu notifikasi masuk. Pesan dari kontak bernama Burina. Aku sudah tidur, tapi si kecil masih nunggu kamu. Ayah, katanya, tadi kamu janji pulang malam ini. Tanganku langsung gemetar. Si kecil? Ayah, awalnya aku mencoba berpikir positif. Mungkin itu hanya keponakannya. Mungkin ada kesalahpahaman. Mungkin dia sedang membantu seseorang. Mungkin. Tapi saat rasa penasaran menelanku mentah-mentah, jari-jariku bergerak tanpa kendali. Kubuka pesan itu. Dan ternyata bukan hanya satu. Sudah berbulan-bulan mereka berkirim pesan. Raffi bahkan mengiriminya uang rutin dan foto anak kecil berambut ikal yang menyebut Raffi dengan sebutan ayah. Aku duduk terpaku di lantai, jantungku berdegup seperti dipukul-pukul. Semua kenangan 8 tahun pernikahan kami berputar dalam kepalaku. Dan kini seperti akan meledak satu-satu. Raffi yang katanya tidak subur. Raffi yang selalu menatap bayi orang lain dengan senyum sendu. Raffi yang menggenggam tanganku erat di ruang praktik dokter kandungan dan berkata, kita cukup berdua. Tapi kenyataannya, dia punya anak dengan wanita lain. Aku tak sanggup menangis. Air mataku tertahan di ambang bingung dan marah yang tak bisa diterjemahkan. Pikiranku melayang ke segala arah. Siapa Burina? Sejak kapan mereka punya anak? Kenapa selama ini aku dibohongi? Kenapa dia terlihat begitu mencintaiku, tapi menyimpan dunia lain di balik punggungku? Raffi menggeliat di sofa. Aku buru-buru meletakkan ponselnya kembali. Aku belum siap konfrontasi. Belum malam ini. Aku masuk ke kamar,
menutup pintu, dan duduk di sisi ranjang sendirian. Tanganku mengepal, tapi tak tahu harus melampiaskan kemana. Ingin rasanya berteriak, tapi suaraku tercekat. Malam itu, aku tidur dengan mata terbuka. Bukan karena takut, tapi karena kenyataan telah membangunkanku sepenuhnya. Pagi harinya, aku masih duduk di tempat yang sama. Cahaya matahari masuk lewat celah tirai, tapi rasanya dingin. Sangat dingin. Suara Raffi terdengar dari dapur. Ia bersiul pelan seperti biasa. Menyiapkan sarapan, seolah tidak ada yang berubah. Tapi bagiku, semuanya sudah runtuh. Aku menatap wajahnya saat dia masuk membawa 2 cangkir teh. Senyumnya masih sama, lembut dan manis. Pagi, cantik. Semalam kamu tidur di kamar ya? Aku enggak. Sadar ketiduran di sofa. Aku hanya mengangguk. Sekilas, hatiku terlalu sibuk menahan gelombang pertanyaan yang hendak meledak. Hari itu, aku mencoba bersikap normal. Tapi di dalam hati, aku mulai menyusun langkah. Aku tak bisa diam. Aku harus tahu siapa wanita itu. Siapa anak itu. Dan sejak kapan Raffi menjalani kehidupan di belakangku. Aku mulai dari pesan-pesan di ponselnya. Saat Raffi mandi, aku memberanikan diri membuka ponselnya lagi. Kali ini aku mencatat nomor si Ibu Rina. Lalu diam-diam menyimpannya ke ponselku dengan nama palsu. Toko kain. Sepulang kerja, Raffi seperti biasa mengajakku makan malam, mencium keningku, bertanya bagaimana hariku. Tapi setiap gerakannya sekarang membuatku bingung apakah ini cinta atau hanya kebohongan yang terlalu sering diulang. Malam itu aku tidak bisa tidur lagi. Aku membuka pesan WhatsApp dan menatap nomor itu lama sekali. Tanganku gemetar saat akhirnya mulai mengetik, "Selamat malam, saya Nadira. Saya ingin bertemu dengan Anda, tapi bukan sebagai istri Raffi, melainkan sebagai perempuan yang butuh jawaban." Pesan itu hanya centang 1, mungkin belum dibaca. Tapi aku tahu, setelah ini tak akan ada jalan untuk kembali. Aku sadar, aku sedang menggali sesuatu yang mungkin akan menghancurkan hidupku. Tapi lebih menyakitkan jika aku hidup dalam kepalsuan, hanya karena aku takut pada kebenaran. Esok harinya, pesan itu dibalas. "Kamu istri Raffi, kan? Baik, kalau kamu siap, kita bisa bertemu." Aku sudah terlalu lama bungkam. Hatiku langsung mencelos. Tanganku dingin. Tapi aku tahu, ini adalah satu-satunya jalan. Jalan menuju sesuatu yang mungkin akan mengubah semua yang kupercaya selama ini. Aku menggenggam ponsel erat-erat sambil menatap pesan balasannya. Nafasku terasa berat. Aku sudah terlalu lama bungkam. Kalimat itu membayangi pikiranku seharian penuh. Apa maksudnya? Apa yang selama ini disembunyikan dariku? Siang itu, aku izin dari kantor. Alasanku ke HRD, sakit kepala. Tapi alasan sesungguhnya hatiku yang sakit, pikiranku yang kacau, dan aku butuh jawaban. Kami janjian bertemu di sebuah kafe kecil di pinggiran kota. Tempatnya tenang, agak tersembunyi. Aku duduk di pojok ruangan, memesan teh hangat, dan menunggu sambil menatap pintu masuk dengan jantung berdebar. 15 menit kemudian, seorang wanita datang. Dia memakai kemeja putih sederhana dan celana bahan. Wajahnya bersih, tidak menor, tapi sorot matanya tajam dan menyimpan banyak cerita. Di tangannya, ada bocah kecil berumur sekitar 5 tahun. Rambutnya ikal, matanya bulat, dan sangat mirip Raffi. Perempuan itu menghampiriku. Kami bertatapan lama tanpa berkata-kata. "Aku Rina," katanya pelan. "Dan ini Rafa." Aku mencoba tersenyum, meski bibirku nyaris tak mampu bergerak. Bocah itu menatapku penasaran, lalu bersembunyi di balik kaki ibunya. "Aku Nadira," jawabku nyaris seperti bisikan. "Istri Raffi." Rina menarik kursi dan duduk di depanku. Ia tak langsung bicara. Dia hanya menatap teh di depanku dan berkata, "Aku nggak datang buat rebut suamimu. Tapi aku juga lelah diperlakukan seperti rahasia." Aku hanya bisa menatapnya. Tubuhku terasa ringan, seolah jiwaku terangkat keluar dari tubuh. "Aku kenal Raffi sejak sebelum kalian menikah," lanjut Rina. "Kami sempat putus, karena orang tuaku nggak setuju. Tapi, beberapa bulan setelah kamu menikah dengannya, dia kembali padaku," katanya,
Dia menikah denganmu karena tekanan keluarga. Ibunya nggak suka aku. Aku terdiam. Jantungku terasa seperti dipukul-pukul dari dalam. Rafa, anak dari malam itu, lanjut Rina. Dia tahu. Dia pernah lihat hasil tes DNA. Dia tahu Rafa, anaknya. Tapi dia bilang, kamu nggak boleh tahu. Katanya kamu sudah terlalu rapuh. Air mataku mulai menggenang. Jeti aku ini cuma pelarian, tanyaku lirih. Suaraku pecah. Rina menunduk. Aku nggak tahu, tapi aku juga terluka. Nadira, selama 5 tahun ini, aku disembunyikan. Rafa dipeluk hanya saat sembunyi. Aku capek. Aku bangkit berdiri. Aku tak bisa duduk lebih lama di sana. Aku nggak tahu siapa yang paling tersakiti di sini. Tapi yang jelas, mulai sekarang, aku akan cari tahu siapa aku di matanya. Dan kalau dia nggak bisa jujur, aku yang akan memilih jalan. Untukku sendiri. Aku melangkah keluar dari kafe dengan langkah gemetar, tapi mataku tajam. Aku tak akan diam lagi. Malam itu, aku pulang dengan wajah datar dan hati penuh badai. Raffi menyambutku seperti biasa, seolah tidak ada apapun yang salah di dunia ini. Sayang, kamu dari mana? Tanyanya sambil mengambil tasku. Aku menatap matanya, mencoba mencari sedikit rasa bersalah di sana. Tapi yang kulihat hanya kepura-puraan yang menyakitkan. Dari tempat yang seharusnya kamu ceritakan sejak 5 tahun lalu, jawabku pelan. Dia terdiam, mengerutkan dahi. Maksud kamu? Aku langsung menatapnya dalam. Aku ketemu Rina dan Rafa. Seisi rumah seperti mendadak hening. Bahkan suara detak jam dinding terdengar begitu nyaring di antara kami. Raffi membeku. Wajahnya pucat. Tangannya gemetar. Dira, aku bisa jelaskan. Aku nggak butuh penjelasan setengah hati, Raffi. Aku butuh kebenaran. Langsung dari kamu. Tanpa kebohongan. Tanpa drama. Hanya kebenaran. Raffi terduduk di sofa, menunduk dalam-dalam. Untuk pertama kalinya, aku melihat laki-laki yang selama ini selalu terlihat kuat, kehilangan pijakan. Aku menikah sama kamu karena mama. Dia nggak suka Rina. Dia bilang Rina bukan dari keluarga baik-baik. Dia ngancam akan warisinya diputus kalau aku nikahin dia. Dan waktu itu, aku lemah. Aku terdiam, sakit hati, tapi masih mendengarkan. Setelah nikah sama kamu, aku coba mencintaimu. Tapi suatu hari aku ketemu Rina lagi. Dan semua kenangan itu muncul lagi. Aku salah, Dira. Aku salah besar karena membohongi kamu. Tapi aku juga nggak sanggup ninggalin Rafa. Mataku mulai berkaca-kaca. Kamu bahkan nggak pernah jujur. Kamu biarin aku berharap, mencintai kamu seutuhnya. Tanpa tahu aku hanya pilihan kedua. Raffi berdiri, mendekatiku, mencoba menggenggam tanganku. Tapi aku mundur. Mulai hari ini, aku akan mencari tahu. Apakah pernikahan kita masih pantas dipertahankan atau justru harus aku akhiri? Aku nggak akan lagi jadi istri yang dibohongi. Raffi, kalau kamu masih punya hati, jujurlah satu kali ini saja. Raffi menunduk lagi. Tapi aku tahu, dalam diamnya itu, dia sadar bahwa aku bukan lagi istri yang bisa diperlakukan seperti dulu. Mulai detik itu, aku menetapkan tujuan. Aku harus tahu siapa sebenarnya Raffi suami yang selama ini kucintai. Aku akan menyelami seluruh masa lalunya. Bahkan jika harus terluka untuk terakhir kalinya. Keesokan harinya, aku mulai bergerak. Aku ambil cuti kerja selama 3 hari. Bukan untuk menenangkan diri tapi untuk menyusun ulang hidupku yang hancur berantakan. Ini waktunya. Aku jadi detektif atas hidupku sendiri. Bukan lagi istri yang diam dan menerima. Langkah pertama, aku pergi ke rumah Rina. Aku ingin tahu versi lengkap dari kisah yang selama ini disembunyikan dariku. Tapi belum sempat aku mengetuk pintunya, ponselku berdering. Dira, ini Mama Raffi. Jantungku langsung mengecil. Kamu kenapa sampai datang ke rumah perempuan itu? Raffi cerita semuanya. Kamu mau rusak nama baik keluarga ini? Aku terdiam. Bahkan belum sempat menjawab, Mama Raffi sudah melempar kalimat lain yang menusuk hati. Kamu harus tahu tempatmu. Kamu istri sah. Jangan turunkan dirimu ke level perempuan itu. Maaf, Bu, tapi justru karena saya istri sah,
Saya perlu tahu siapa suami saya sebenarnya? Jawabku tegas. Suaraku bergetar, tapi aku tidak mundur. Panggilan berakhir dengan nada tinggi. Dan detik itu juga, aku tahu perjuanganku tak hanya melawan kebohongan Raffi, tapi juga benteng yang dibangun keluarganya untuk menutupi semuanya. Hari itu juga, aku akhirnya bicara dengan Rina lebih dalam tentang bagaimana Raffi sering diam-diam datang, tentang malam kelahiran Rafa, tentang janji-janji manis yang tak pernah ditepati. Air mataku menetes, bukan karena cemburu, tapi karena luka ini terasa semakin dalam dan rumit. Tak berhenti di sana, malamnya aku mendapat pesan dari sahabatku, Tia. Dira, kamu yakin mau bongkar ini semua? Takutnya kamu yang capek sendiri. Banyak yang bakal kamu temui dan itu enggak. Semua enak. Aku membalas pelan, lebih capek hidup dalam kebohongan. Tia pun akhirnya mengaku. Selama ini, ia tahu Raffi masih berhubungan dengan Rina. Tapi ia takut mengatakannya padaku. Kamu terlalu sayang sama dia, Dir. Aku takut kamu hancur. Air mataku pecah malam itu. Aku sadar, dunia yang selama ini kuanggap rumah ternyata penuh topeng. Aku berdiri sendiri, tapi untuk pertama kalinya, aku memilih tetap berdiri meski goyah. Di depan cermin, aku menatap bayanganku sendiri dan berkata, dalam hati, besok, aku akan bicara dengan Raffi. Bukan untuk memohon penjelasan, tapi untuk menantang dia memilih aku atau semua kebohongannya. Pagi itu, aku duduk di meja makan sambil menatap secangkir teh yang dingin sejak sejam lalu. Raffi datang tergesa-gesa dari kamar, mengenakan kemeja kerjanya seperti biasa, seolah dunia ini tak sedang terbakar. Aku harus berangkat. Ada meeting pagi, katanya ringan. Aku mendongak perlahan. Kita harus bicara. Wajahnya langsung tegang. Dia duduk di seberangku, menunggu. Aku tarik napas panjang. Selama ini aku diam, Raffi. Aku tahan semua karena aku percaya. Tapi kepercayaan itu sekarang hancur. Jadi sekarang, aku minta satu hal. Pilih aku, atau semua kebohonganmu. Dia memalingkan wajah, sejenak, lalu berkata, pelan, aku sayang kamu, Dir. Tapi, aku juga nggak bisa ninggalin Rafa. Jawaban itu menghantamku seperti badai. Jadi, maksudmu, aku harus menerima kamu seperti ini? Dua kehidupan, dua cinta, dua rumah tangga. Dia terdiam. Dan saat itu aku sadar, Raffi bukan tak bisa memilih. Dia hanya tak pernah benar-benar memilih aku. Aku berdiri. Kalau begitu, aku yang akan memilih. Aku pergi dari rumah ini sampai kamu tahu siapa yang benar-benar ingin kamu perjuangkan. Koper kecil yang sudah kusiapkan sejak semalam langsung kutarik dari bawah tempat tidur. Aku tak tahu akan kemana. Tapi yang ku tahu, aku tak mau tinggal bersama kebohongan lagi. Setelah kepergianku, Raffi mendadak panik. Ia menelepon berkali-kali, mengirim pesan, bahkan datang ke tempat kerja. Tapi, aku tak memberi jawaban. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya diabaikan, dikhianati, ditinggalkan tanpa kepastian. Hari berganti, dan kabar buruk pun datang. Mama Raffi datang ke rumah orang tuaku, membentak, menyalahkanku, menuduhku sebagai istri durhaka yang mempermalukan keluarga. Aku menangis di kamar setelah kejadian itu. Bukan karena ucapan Mama Raffi tapi karena aku sadar, semua usahaku selama ini seolah tak dihargai. Aku mencintai Raffi dengan segenap hati, tapi pada akhirnya, aku hanya dianggap bagian dari strategi keluarga, bukan cinta yang sejati. Dan malam itu, saat aku duduk sendiri di kamar, satu hal mulai muncul dalam pikiranku. Mungkin aku harus benar-benar pergi. Bukan hanya dari rumah, tapi dari pernikahan ini. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku semalaman. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku membuka laptop, mengetik kata pengacara perceraian, dan menatap layar sambil menangis. Aku, Nadira, istri yang pernah percaya pernikahan ini akan bertahan sampai rambut memutih, kini sedang mencari jalan keluar. Mama menangis saat aku sampaikan niatku. Kamu yakin, Nak? Yakin ini yang terbaik? Tanyanya sambil menggenggam tanganku. Tidak, Ma. Ini bukan yang terbaik, tapi ini yang tersisa. Aku tahu,
perceraian akan mengubah segalanya. Tapi aku lebih takut kehilangan diriku sendiri dalam hubungan yang sudah tak bisa kuselamatkan. Keesokan harinya, aku memberanikan diri mengirim surat panggilan mediasi ke Raffi lewat kuasa hukum. Reaksinya, marah, panik, dan menyalahkanku. "Apa kamu gila, Dira? Kamu mau anak kita tumbuh tanpa ayah?" Katanya lewat telepon dengan nada tinggi. Aku tak menjawab, karena yang tak dia tahu, anak kami tumbuh dalam rumah penuh kebohongan dan air mata. Dan itu jauh lebih menyakitkan. Beberapa hari setelah surat itu dikirim, aku menerima kunjungan tak terduga. Reina. Dia datang tanpa membawa Rafa, hanya membawa sehelai wajah lelah yang sudah kehilangan harapan. Aku nggak pernah minta. Dia balik ke aku. "Dir," katanya tiba-tiba, tanpa basa-basi. Tapi dia yang selalu datang. Dia yang selalu bilang masih sayang sama aku, sama anakku. Aku cuma perempuan bodoh yang masih berharap. Tangisku pecah. Kami berdua perempuan yang sama-sama dihianati oleh lelaki yang sama. Bedanya, aku diberi status, dia diberi anak. Tapi, tidak satu pun dari kami diberi hati. Rina menggenggam tanganku. "Kalau kamu kuat pergi, pergilah. Jangan seperti aku, yang bertahan karena nggak tahu mau kemana." Malam itu, aku menulis surat terakhir untuk Raffi. Bukan untuk mengancam, tapi untuk pamit. "Aku mencintaimu, Raffi. Tapi aku lebih mencintai diriku yang dulu, yang kamu rusak tanpa sadar. Maka, kali ini aku akan menyelamatkan dia. Meski harus sendiri." Aku menekan tombol kirim. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidur tanpa air mata. Pagi harinya, aku terbangun dengan perasaan aneh campuran antara lega dan ketakutan. Lega karena aku sudah mengambil keputusan yang sulit, tapi takut bagaimana masa depan tanpa Raffi. Hari-hari berikutnya aku jalani dengan penuh perjuangan. Banyak yang mengira aku akan jatuh, tapi aku berusaha bangkit. Aku mulai kembali ke hobi lama, bertemu teman-teman, dan bahkan ikut kursus memasak yang selama ini kuabaikan. Suatu sore, saat aku sedang memasak di dapur, suara pintu dibuka. Aku kaget saat melihat Tia berdiri di ambang pintu dengan senyum tulus. "Kamu hebat, Dir. Aku lihat kamu berubah. Lebih kuat, lebih cerah," katanya. Aku tersenyum tipis. Aku belajar untuk mencintai diriku sendiri lagi. Tia pun mengajakku keluar, menikmati kopi di taman kota. Di sana, aku bertemu dengan seseorang yang tak pernah kukira akan hadir. Seorang pria yang ramah, penuh perhatian, dan menghargai aku sebagai wanita. Namanya Arga. Arga bukan Raffi. Dia bukan masa lalu yang menyakitkan. Dia adalah harapan baru yang pelan-pelan mengisi ruang kosong di hatiku. Tapi aku masih bimbang. Apakah aku siap membuka hati lagi setelah semua luka ini? Suatu malam, Rafa datang ke rumah. Matanya yang polos menatapku dengan rindu. "Ibu, kapan ayah pulang?" tanyanya lirih. Hatiku hancur, tapi aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan berusaha menjadi ibu dan ayah sekaligus untuk Rafa. Kebahagiaan kecil mulai bermekaran di antara kepingan luka yang masih ada. Aku sadar, kebahagiaan itu bukan tentang siapa yang ada di sampingku, tapi bagaimana aku memilih untuk menjalani hidupku. Hari-hari berlalu, dan aku semakin kuat. Setiap senyum Rafa adalah sumber tenaga yang tak ternilai. Aku belajar menjadi ibu dan ayah sekaligus mengajarinya tentang kejujuran, keberanian, dan cinta tanpa syarat. Arga tetap hadir sebagai teman yang selalu mendukung. Namun, aku tak terburu-buru membuka hati. Luka lama belum sepenuhnya sembuh. Aku ingin memastikan, jika nanti aku memilih mencintai lagi, itu benar-benar karena aku siap. Sementara itu, kabar perceraian dengan Raffi mulai memasuki tahap akhir. Aku menghadiri mediasi dengan penuh keyakinan. Meski hatiku masih perih, aku tahu ini jalan terbaik untuk kami berdua. Dalam salah satu sesi mediasi, Raffi tiba-tiba mengungkapkan sesuatu yang membuatku terkejut. "Dir, aku salah. Aku mengabaikanmu dan Rafa. Aku ingin memperbaiki semuanya." Aku menatap matanya dalam-dalam. Namun, luka yang ada bukan hanya bisa disembuhkan dengan kata-kata. "Aku sudah berusaha untuk bertahan, Raffi. Tapi kamu yang memilih pergi dari hati. Dan hidupku,
Jawabku pelan. Saat itu aku tahu, penutupan bab ini memang menyakitkan. Tapi aku juga sadar, aku sudah membuka lembaran baru yang penuh harapan. Aku menatap Rafa dan tersenyum. Kita akan baik-baik saja, nah, ibu berjanji. Dan di dalam hatiku, aku berbisik, ini bukan akhir yang menyakitkan, tapi awal yang baru. Sejak saat itu, hidupku mulai berubah. Aku yang dulu penuh keraguan, mulai menemukan kekuatan dalam kesendirian. Aku tahu, aku bukan hanya berjuang untuk diriku sendiri, tapi juga untuk Rafa, anak kecil yang butuh ibu yang tegar dan penuh cinta. Setiap hari, aku mengisi waktu dengan aktivitas positif. Aku mulai membuka kelas memasak kecil-kecilan di rumah, mengajak ibu-ibu tetangga untuk belajar bersama. Dari sana, aku menemukan semangat baru dan teman-teman yang mendukung. Tak lupa, aku terus berkomunikasi dengan Rafa, memastikan dia merasa dicintai dan tidak kehilangan kasih sayang dari ayahnya meski secara fisik Raffi tak selalu hadir. Suatu sore, saat aku mengantar Rafa ke sekolah, seorang wanita muda menghampiri. Dia tersenyum ramah dan berkata, "Nadira, aku sering dengar cerita tentangmu. Kamu kuat dan inspiratif." Aku tersenyum malu tapi bangga. Aku sadar, luka yang pernah kurasakan ternyata bisa menjadi pelajaran dan kekuatan bagi orang lain. Di rumah, aku menulis surat untuk Rafa kelak, agar dia tahu betapa ibu bangga padanya, betapa ibu selalu mencintainya tanpa syarat, dan betapa pentingnya menjadi orang yang kuat dalam menghadapi hidup. Namun, di balik ketegaran itu, aku masih membuka hati untuk kemungkinan cinta yang baru. Bukan karena aku ingin melupakan, tapi karena aku percaya setiap orang berhak bahagia. Hari-hari berlalu dengan tenang, tapi penuh warna. Aku menyadari kebahagiaan bukan soal kesempurnaan, melainkan bagaimana kita menerima dan mensyukuri apa yang kita punya. Arga semakin sering hadir, bukan hanya sebagai teman, tapi sebagai sosok yang membuatku merasa dihargai dan dipahami. Aku mulai percaya bahwa aku pantas dicintai kembali dengan tulus dan tanpa syarat. Suatu malam, saat Rafa tidur nyenyak, Arga mengajakku duduk di teras rumah. Dengan suara lembut, dia berkata, "Nadira, aku tahu perjalananmu tidak mudah. Aku ingin berjalan bersamamu bukan sebagai pengganti, tapi sebagai pelengkap." Hatiku bergetar, dan aku menjawab, "Arga, aku juga ingin mencoba membuka hati lagi. Tapi kali ini, aku ingin semua berjalan perlahan, dengan kejujuran dan kesabaran." Malam itu kami berjanji untuk saling menjaga, memahami, dan melangkah bersama. Tanpa beban masa lalu, kehidupan kami tidak selalu mudah, tapi kami hadapi bersama. Rafa pun tumbuh menjadi anak yang bahagia dan penuh kasih. Aku belajar bahwa cinta bukan soal kesempurnaan, tapi soal keberanian untuk memaafkan, melepaskan, dan memberi kesempatan baru. Kini aku berdiri lebih kuat dari sebelumnya, bukan hanya sebagai seorang istri atau ibu, tapi sebagai wanita yang menemukan arti sejati dari kebahagiaan.